Bismillahirrahmanirrahim. Halo sahabat YouTube, jumpa lagi di channel Surya Noval. Kali ini saya akan membahas tentang pengalaman saya tentang fistula ani. Saya bukan dokter atau saya bukan tenaga medis yang ahli dalam bidang fistula ani, tapi saya ini adalah pasien yang pernah mengalami sakit fistula ani. Dan sekarang saya alhamdulillah sembuh. Saya akan menceritakan sesuai dengan pengalaman saya. Jujur pada waktu itu pertama kali saya ke dokter buat periksa itu ya, penyakit ini saya malu ya, malu setengah mati karena lokanya di dekat anus dan di dekat kelamin. Tapi ternyata itu jadi mengubah atau jadi titik awal hidup saya mulai berubah, yang awalnya tidak tahu menjadi tahu tentang fistula ani. Dan saya berprasangka, saya sebelumnya saya kira itu pas waktu itu penyakitnya bisul biasa dan bisa sembuh dengan sendirinya. Tetapi pada waktu itu jadi saya akan menceritakan pada awal pertama kali saya konsultasi ke dokter mengenai fistula ani. Cerita bermula pada waktu itu saya menikah pada hari Minggu 16 Juni 2019. Pada hari sebelumnya sudah merasakan bahwa adanya benjolan ataupun bengkak gitu ya. Pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 saya sudah was-was karena ada denyutan di bagian anus yang seperti berdenyut dan membesar seakan-akan bengkak dan meradang seperti ya terus berdenyut gitu ya, seakan-akan ruang aktivitas saya itu terganggu, misalnya duduk, lari ataupun jalan itu berasa nyeri gitu ya. Nah, setelah dari hari Senin itu memang tidak masih tetap seperti itu ya, dan di hari Selasanya gitu ya. Jadi saya nikah hari Minggu, hari Selasanya baru memberanikan diri untuk periksa ke dokter umum di klinik, dan menurut dokter ini bisul biasa. Saya diberikan obat bisul supaya bengkaknya nanti pecah dan dibersihkan oleh dokternya gitu ya. Kalau sudah pecah nanti dibersihkan oleh dokternya. Tetapi yang terjadi malah pecah di dalam. Saya hanya bisa berbaring di tempat tidur. Jadi setelah menikah itu saya itu mengalami fistula ani itu atau masih dalam tahap abses ya, hanya bisa berbaring di tempat tidur ya. Nah, pada hari Rabunya itu ada cairan kuning dan aneh dari anus itu pertama kali pecah dari abses atau fistula ani itu ya. Tapi pecahnya bukan di luar tapi di dalam. Itu cairan kuning aneh dan dari anus, tapi bukan feses melainkan cairan nanah yang tergabung ke cairan feses gitu. Jadi warnanya aneh gitu ya. Dan keluarnya mendadak gitu, walaupun sudah ditahan atau dan nahan gitu, tapi tetap keluar. Tapi agak plong ketika sudah pecah gitu, karena sebelum pecah itu berdenyut gitu ya, atau akut gitu ya. Nah, seperti itu, meradang gitu. Nah, tapi ketika pecah meradangnya berkurang. Nah, prasangka saya itu pada waktu itu, oh mungkin pecah di dalam mungkin akan sembuh dengan sendirinya. Tapi ternyata meradangnya masih ada di hari Jumatnya ya. Jadi hari Jumatnya saya merasakan sakit yang luar biasa, yang meradangnya yang ternyata pecah itu, yang awalnya di dalam hari Rabunya, yang sekarang dia di luar gitu ya, di dekat anus dan di dekat kelamin ya. Akhirnya saya memberanikan diri untuk periksa kembali karena sakit luar biasa. Dan bayangkan, setelah menikah saya hanya bisa berbaring di tempat tidur. Lalu perasaan sebelum berangkat juga pas hari Jumat itu, saya merasa cemas, takutnya terjadi apa-apa. Saya takut dihakimi oleh dokter atau divonis
penyakit yang menyeramkan oleh dokter, karena sebelumnya kegiatan saya hanya berbaring dan searching TikTok, YouTube dan lain-lain gitu ya. Di Instagram saya mencari-cari, itu ternyata belum ada konten YouTube yang membahas secara spesifik tentang fistula ani atau abses perianal gitu ya. Saya takutnya tumor atau kanker gitu. Nah, selanjutnya saya ditemani istri saya dengan naik Grab karena saya tidak bisa naik motor gitu ya. Istri saya juga takut ketika saya naik motor atau dibonceng itu, takut gitu ya, takut terkena pas di bagian lukanya. Alhamdulillah jarak dari rumah ke tempat atau klinik itu dekat, hanya 2 km. Saya sih berharapnya itu kekhawatiran penyakit ini bisa cepat sembuh dengan sendirinya gitu, karena saya hari Seninnya itu harus bekerja gitu karena ditunggu oleh bos gitu ya. Nah, pagi-pagi saya sudah sampai di klinik itu. Proses daftar saya diurusi oleh istri. Saya hanya bisa awalnya mungkin duduk, tapi lama-kelamaan sakit dan akhirnya saya berbaring di tempat duduk pendaftaran, tapi posisinya miring dan tiduran gitu ya di kursi pendaftaran. Nah, akhirnya saya sampai di sana daftar, lalu tibalah saya dipanggil, nama saya dipanggil oleh petugas pendaftaran. Ketika masuk dan diperiksa dengan dokter sebelumnya yang menganggap saya bisul tadi gitu ya, saya dilihat lukanya sambil nungging gitu ya. Dokternya nanya, gimana, sudah pecah atau belum? Saya jawab sudah, tapi yang pertama di dalam, yang kedua di luar gitu. Dan saya kira bakalan dibersihin gitu ya. Saya kira kan itu bisul gitu. Gak taunya dokter malah bilang merujuk, oh ini bukan bisul biasa, ini abses, lebih tepatnya abses perianal. Kalau lukanya tidak menutup, ini akan menjadi fistula ani. Saya gak tahu kan, saya apa itu abses, apa itu fistula ani, saya gak tahu. Yang jelas itu ada infeksi akut ya yang di sana di bagian pencernaan itu ya, bagian sekitar anus itu, yang harus adanya tindakan dibedah dan sehingga infeksinya itu diangkat gitu ya. Saya tanya ke dokter, biayanya berapa untuk satu kali tindakan itu, sekitar 15 jutaan untuk di rumah sakit swasta. Itu membuat saya kaget dengan harga segitu, dengan keadaan saya baru menikah, belum punya tabungan, belum, kemarin juga habis nikahan ibaratnya gitu ya. Saya merasa kaget gitu, dan akhirnya saya disarankan untuk ke bedah umum dulu gitu ya, bedah umum di klinik masih di Garut juga ya, yang ada poli bedah, yang ada tindakan seperti itu. Nah, itu kan paginya, lalu sorenya saya dan istri langsung berangkat karena jadwalnya sore, dengan perasaan gelisah dan takut. Tapi saya berharap pernyataan dokter itu salah gitu. Yang saya lihat di internet dan di YouTube tentang abses perianal dan fistula ani itu belum banyak yang bahas gitu, tapi sudah tahu maksudnya itu infeksi, adanya nanah seperti itu. Sebentar. Lalu tibalah saya di poli bedah umum, yang di adanya bedah umum ya di klinik yang khusus poli bedah. Pada saat pendaftaran sambil menunggu, saya tetap gak bisa duduk, jadi berbaring atau tiduran di kursi pendaftaran. Akhirnya saya dipanggil di bedah umum dan saya diperiksa, disuruh diberikan dilihatkan lukanya itu dengan posisi nungging. Setelah dilihat, dokter tanpa basa-basi langsung menyarankan untuk tindakan operasi, karena tahu itu abses perianal dan fistula ani gitu.
menurut dokter, dan ini harus ditindak katanya seperti itu. Dan saya mendengar itu langsung kaget, gelisah. Apakah luka infeksi itu ganas, tumor atau kanker atau apa, saya gak tahu, karena perasaan saya itu gak pernah merasakan logikanya udah gak jalan, soalnya merasakan kesakitan gitu. Dokter mau menyuruh saya untuk cek lab dulu, takutnya ada tumor atau kanker. Lalu setelah itu kembali lagi ke dokternya gitu ya. Lalu setelah kembali ke dokternya, dokter malah melihat jadwal-jadwal poli bedah umum atau tindakan operasi di sana, di rumah sakit swasta yang lebih mahal. Maksudnya yang berbayar lah gitu, yang berbayar, yang satu kali tindakan itu 15 juta itu. Saya belum tahu yang namanya BPJS itu gratis gitu ya. Perasaan saya itu dengan nominal segitu untuk tindakan, saya mah tidak ada uangnya gitu. Nah, akhirnya saya bilang ke dokter untuk diskusi dengan keluarga, dengan istri saya dan keluarga juga. Saya pulang ke rumah, keluarga juga tidak percaya dengan pernyataan dokter atau diagnosa dokter itu. Ada beberapa alasan saya tidak melakukan operasi pada waktu itu. Yang pertama itu tidak punya uang, biaya mahal ya, dan saya juga belum tahu adanya BPJS ya. Kalau dihitung-hitung ya harus sedia 20 juta atau lebih gitu ya, dan saya di mana uang tersebut gitu ya, saya tidak ada waktu itu ya. Yang kedua, keluarga tidak mengizinkan juga. Keluarga menyarankan untuk herbal ditambah dengan, karena kan ada saudara yang kerja sebagai perawat atau di rumah sakit yang katanya bisa bantu untuk perawatan lukanya gitu, setidaknya dibersihkan setiap lukanya supaya bisa menutup, ya dianggapnya bisu lah gitu ya. Saya lega karena tahu bahwa ketika proses diskusi atau konsultasi dengan dokter, saya lega gitu, tahu bahwa itu penyakitnya abses perianal atau fistula ani. Tapi saya gelisah juga, saya berharap sembuh tanpa operasi gitu ya. Yang mungkin teman-teman juga sama ya, merasakan sembuh tanpa operasi gitu. Dan akhirnya 2019 sampai 2020 kurang lebih 1,5 tahun lah, saya terus dengan merasakan kesakitan fistula ani yang setiap hari harus dibersihkan, dan hanya pembersihan luka saja, tapi saya coba aktivitas ringan, bekerja, dan dipaksakan supaya bisa memenuhi kebutuhan keluarga gitu ya. Tidak menyusahkan istri dan keluarga lah gitu, istilahnya seperti itu ya. Pesan saya atau kalau dulu atau andai saja dulu langsung ikut dokter, atau mungkin penyembuhan lukanya bisa cepat lah, tidak lama dan parah selama 1,5 tahun itu. Bayangkan, awalnya 1 lubang menjadi 3 lubang gitu ya. Mungkin teman-teman juga sama pernah mengalami seperti itu. Lalu tapi kan kendalanya dulu kan keuangan dan izin orang tua dan keluarga gitu ya. Dan ya banyak lagi ya. Kalau kalian lagi ragu untuk konsultasi, saya harap video ini menjadi bisa bantu kalian ambil langkah pertama, bahwa penyakit ini jangan nunggu parah gitu ya. Kayak saya dulu gitu, selama 1,5 tahun itu menurut saya lama gitu ya. Dan kita sebenarnya berhak untuk sembuh ya. Dan tenang, kalian gak sendiri. Maksudnya saya berbagi seperti ini untuk agar kalian tidak merasakan apa yang saya rasakan gitu. Banyak kok yang sembuh 1 bulan, 2 bulan itu sembuh loh. Banyak yang 2 minggu sembuh juga ada ya, tergantung dari lukanya. Semakin kecil luka maka kemungkinan cepat sembuhnya ya. Jangan nunggu parah. Ya itu saja mungkin
berbagi pengalaman tentang pertama kali saya tahu bahwa itu pistol Ani ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Mudah-mudahan video atau channel saya berkembang. Saya akan tetap membagikan cerita pengalaman pistol Ani yang kira-kira bermanfaat untuk teman-teman gitu ya. Kalau ada kolom komentar boleh ditanyakan di sana ya. Nanti saya akan jawab mungkin di video seperti ini atau dibuatkan di video short gitu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.